Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Statistika akan menjelaskan tentang analisis hasil perhitungan statistika berdasarkan data nilai akhir mata kuliah pendidikan multimedia. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari Fitri Oktariana, Reni Triwahyuni, dan Rismayanti. Adapun konten yang akan kami bahas ke depannya yaitu mengenai latar belakang, landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Adapun latar belakang, Nirmana, Jaringan Komputer, Adi Masitudi, Bahasa Rupa, Pengantar Teknologi Informasi dan Desain Web merupakan mata kuliah yang berada di Prodi Pendidikan Multimedia, namun tidak berada pada peminatan yang sama. Peminatan yang dimaksud adalah peminatan desain yaitu Nirmana dan Bahasa Rupa, peminatan digital media yaitu Animasi 2D dan Desain Web, dan peminatan komputasi yaitu Jaringan Komputer dan Pengantar Teknologi Informasi. Dengan metode angka baku, korelasi persen, uji normalitas, uji homogenitas, penguji akan mengambil sampel dari nilai mahasiswa menggunakan 4 metode yang telah disebutkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa sehingga penguji dapat memperoleh kesimpulan dari hasil pengujian. Adapun yang selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama ada simpangan baku. Simpangan baku atau standar defisiensi adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Sebuah standar defisiensi dari kumpulan data sama dengan 0, menandakan bahwa semua nilai dalam himpunan tersebut adalah sama. Sedangkan nilai defisiensi yang lebih besar menunjukkan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Kemudian ada yang kedua yaitu korelasi persen atau koefisien korelasi. Adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan inter atau antar variabel. Koefisien korelasi ini dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R bervariasi di rentang min 1 sampai dengan plus 1. Nilai R yang mendekati angka min 1 atau plus 1 memberikan informasi bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang kuat, sedangkan nilai R yang dekat dengan angka 0 menggambarkan bahwa hubungan antar variabel dinilai rendah. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga ada uji normalitas. Uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Beberapa pakar statistik data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan bahwa berdistribusi normal atau bisa dikatakan sebagai sampel yang besar. Nah, yang terakhir adalah uji homogenitas. Uji homogenitas ini adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas ini yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Bartlett. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data untuk dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada metode. Yang pertama ada step by step metode yang dilakukan pada Excel dan step by step yang dilakukan pada SPSS. Nah, untuk yang di Excel yang pertama ada angka baku. Dengan cara yang pertama masukkan datanya terlebih dahulu, kemudian cari mean pada data tersebut menggunakan rumus average, kemudian cari standar defisiensi pada data, kemudian yang tentukan z-score-nya, dan yang terakhir adalah tentukan t-score-nya. Nah, untuk yang kedua ada korelasi persen. Yang pertama masukkan data terlebih dahulu, kemudian kalikan antara mata kuliah yang akan kita periksa korelasi persennya, lalu jumlahkan. Kemudian kuadratkan tiap nilai mata kuliah, lalu jumlahkan, dan tentukan korelasi persen dengan rumus. Nah, yang ketiga ada uji normalitas. Yang pertama sorting data dari data terendah ke yang terbesar, kemudian cari mean dengan cara menggunakan sum, kemudian cari standar deviasi dengan rumus STDV, kemudian mencari nilai ZI dengan rumus nilai rata-rata per standar defisiensi, kemudian mencari nilai FZI dan SZI, kemudian jumlahkan FZI min SZI,
Kemudian untuk mencari nilai L merupakan nilai max, yaitu dengan cara F ZI min S ZI. Kemudian yang terakhir ada uji homogenitas. Dengan cara yang pertama, cari variance kelas dengan rumus VAR atau VAR, FAR. Kemudian cari F dengan membagi mata kuliah. Kemudian cari F table dengan rumus FINV kurung buka 0,5 titik koma jumlah data 1 min 1 titik koma jumlah data 2 min 1. Untuk selanjutnya yaitu step by step menggunakan SPSS. Yang pertama ada angka baku. Yang pertama masukkan data terlebih dahulu, kemudian analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif, kemudian pindahkan nama tabel ke variabel S, klik centang save standardized values as variable, kemudian klik OK, lalu atur jumlah desimal di variabel, kemudian transform, kemudian compute variable, kemudian isi target variabelnya, lalu isi numeric expression, atau di sini kita gunakan 50 plus 10 dikali klik Z-score yang kita udah cari, kemudian klik OK. Nah, untuk yang kedua ada korelasi persen dengan cara yang pertama analis, kemudian correlate, kemudian divariate, kemudian pilih nilai yang akan dikorelasikan, kemudian klik OK. Dan yang ketiga ada uji normalitas dengan cara analis, kemudian nona parametric test, kemudian legacy dialogues, kemudian sampel. Nah, pilih Z-score yang akan dibandingkan ke tes variable list, kemudian option, kemudian checklist bagian deskriptif, kemudian klik OK. Dan yang keempat ada uji homogenitas dengan cara yang pertama analis, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA, kemudian isi dependent list dengan nilai mata kuliahnya, kemudian isi faktor dengan mata kuliah, kemudian option, klik centang homogeneity, klik kemudian continue dan klik OK. Baik, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan statistika. Pertama, angka baku menurut hasil Excel. Untuk rata-rata nirmana memiliki nilai sebesar 84,65 dengan standar deviasi 21,04. Jaringan komputer memiliki rata-rata 72,65 dengan standar deviasi 22,80. Animasi 2 dimensi memiliki rata-rata 78,36 dengan standar deviasi 28,44. Bahasa rupa memiliki rata-rata 91,15 dengan standar deviasi 13,62. Adapun pengantar teknologi informasi dengan rata-rata 80,41 dan standar deviasi 8,95. Dan terakhir desain web memiliki rata-rata 86,54 dan standar deviasi 17,10. Untuk nilai terbaik nirmana jatuh kepada mahasiswa dengan NIM ke-16. Untuk nilai terbaik jaringan komputer mahasiswa NIM ke-14, nilai terbaik animasi 2 dimensi jatuh pada mahasiswa dengan NIM ke-23, nilai terbaik bahasa rupa jatuh pada mahasiswa dengan NIM ke-91, nilai terbaik PTI atau pengantar teknologi informasi jatuh kepada mahasiswa dengan NIM ke-10 dan nilai terbaik desain web jatuh pada mahasiswa dengan NIM ke-77. Mahasiswa terbaik ini diperoleh dengan pencapaian Z-score yang lebih tinggi setiap mata kuliah, adapun test score-nya pun sama, lebih tinggi pada setiap mata kuliah. Berikutnya ada angka baku SPSS. Angka baku SPSS ini memiliki nilai yang sama dengan angka baku pada perolehan Excel, di mana Z-score dan test score-nya memiliki persamaan. Untuk Z-score nirmana, mahasiswa pertama memperoleh nilai 0,34, Z-score jaringan komputer mahasiswa pertama memperoleh 0,54, Z-score animasi 2 dimensi mahasiswa pertama memperoleh nilai 0,37, Z-score bahasa rupa memperoleh nilai 0,09, Z-score PTI memperoleh nilai
0,62 untuk mahasiswa pertama dan Z-score desain web untuk mahasiswa pertama memperoleh nilai 0,30. Maka dapat disimpulkan bahwa baik Excel maupun SPSS nilai angka baku sama, Z-score pada Excel dan SPSS sama. Pada perhitungan angka baku ini diperoleh untuk nirmana mahasiswa terbaik dengan NIM ke-16, jaringan komputer dengan NIM ke-14, animasi 2 dimensi NIM ke-23, bahasa rupa NIM ke-91, PTI NIM ke-10, dan desain web NIM ke-77. Baik, selanjutnya ke korelasi Pearson di mana memiliki syarat-syarat tertentu yaitu 0 sampai 0,2 menyatakan hubungan keeratan sangat lemah, 0,2 sampai 0,4 menyatakan hubungan keeratan lemah, 0,4 sampai 0,7 menyatakan hubungan keeratan cukup kuat, 0,7 sampai 0,9 menyatakan hubungan keeratan kuat, dan yang terakhir 0,9 sampai 1 menyatakan hubungan keeratan sangat kuat. Di mana pada korelasi Pearson ini terdiri dari 15 pasangan. Untuk hasil dari Excel, nirmana dan jaringan komputer memiliki angka korelasi 0,67 menyatakan hubungan cukup kuat. Nirmana dengan animasi 2D memiliki nilai 0,59 di mana hasilnya cukup kuat. Nirmana dengan bahasa rupa dengan angka korelasi 0,57 menyatakan hubungan cukup kuat. Selanjutnya nirmana dengan pengantar teknologi informasi dengan angka korelasi 0,41 menyatakan hubungan cukup kuat. Nirmana dengan desain web dengan angka korelasi 0,74 menyatakan hubungan kuat. Jaringan komputer dengan animasi 2 dimensi dengan nilai 0,82 menyatakan hubungan kuat. Jaringan komputer dengan bahasa rupa dengan angka korelasi 0,47 menyatakan hubungan cukup kuat. Jaringan komputer dengan PTI dengan angka korelasi 0,28 menyatakan hubungan lemah. Jaringan komputer dengan desain web dengan angka korelasi 0,74 menyatakan hubungan kuat. Animasi 2D dengan bahasa rupa dengan angka korelasi 0,41 menyatakan hubungan cukup kuat. Animasi 2D dan PTI dengan angka 0,21 menyatakan hubungan lemah. Animasi 2D dengan desain web dengan angka 0,68 menyatakan hubungan cukup kuat. Bahasa rupa dengan PTI 0,52 menyatakan hubungan cukup kuat. Adapun nilai bahasa rupa dengan desain web dengan angka korelasi 0,75 menyatakan hubungan kuat, PTI dan desain web dengan angka korelasi 0,44 menyatakan hubungan cukup kuat, dan hasilnya korelasi terkuat antara mata kuliah jaringan komputer dan animasi 2D dengan nilai korelasi Pearson 0,82. Adapun korelasi Pearson pada hasil SPSS memiliki nilai yang sama dengan hasil perhitungan Excel. Untuk nirmana dan jaringan komputer cukup kuat, nirmana dengan animasi 2D cukup kuat, nirmana dengan desain web cukup kuat, nirmana dengan bahasa rupa cukup kuat, nirmana dengan PTI cukup kuat, jaringan komputer dengan bahasa rupa cukup kuat, jaringan komputer dengan animasi 2D kuat. Lalu untuk jaringan komputer dengan PTI hubungan lemah. Selanjutnya, untuk hubungan antara animasi 2D dengan bahasa rupa hubungan cukup kuat, animasi 2D dengan desain web hubungan cukup kuat. Untuk bahasa rupa dengan PTI hubungan cukup kuat, nilai desain web dengan PTI hubungan cukup kuat, dan bahasa rupa dengan desain web hubungan kuat. Maka dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan SPSS dan Excel memiliki kesamaan. Dari perhitungan korelasi Pearson yang dilakukan antara mata kuliah hubungan lemah antara Jarkom PTI dan animasi 2D dengan PTI. Hubungan cukup kuat nirmana dan jaringan komputer, nirmana dan animasi, nirmana dan bahasa rupa, nirmana dan PTI, jaringan komputer dengan bahasa rupa, animasi 2D dengan bahasa rupa, animasi 2D dengan desain web, bahasa rupa dan PTI, PTI dan desain web. Hubungan kuat nirmana dan desain web, jaringan komputer dan animasi, jaringan komputer dan desain web, bahasa rupa dan desain. Korelasi terkuat antara jaringan komputer dan animasi 2D dengan nilai korelasi 0,82. Yang selanjutnya adalah uji normalitas pada data. Yang pertama, uji normalitas dengan menggunakan Microsoft Excel, yang dimana membuat hasil seluruh data pada mata kuliah tidak berdistribusi normal dengan rincian pada nirmana yang hitungnya yaitu 0,34. Pada jaringan komputer, L hitungnya didapat 0,23, sedangkan pada animasi L hitung yaitu 0,38.
pada bahasa rupa 0,46 dan pada PTI L hitungnya yaitu 0,24 serta yang terakhir untuk desain web L hitungnya yaitu 0,35. Selanjutnya adalah uji normalitas pada data menggunakan SPSS. Dengan menggunakan SPSS ini, semua data pada mata kuliah berdistribusi normal, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat perbedaan perhitungan antara SPSS dengan Microsoft Excel. Setelah menguji normalitas pada data nilai mahasiswa pada mata kuliah Nirmana, jaringan komputer, animasi 2 dimensi, bahasa rupa, pengantar teknologi informasi atau PTI, dan desain web, maka didapatkan hasil semua data nilai mata kuliah mahasiswa tidak berdistribusi normal. Hal ini diperkuat dengan LO atau L hitungnya yang lebih besar daripada L tabel. Maka sampel dinyatakan tidak normal. Akan tetapi pada SPSS semuanya berdistri normal dikarenakan nilai signya melebihi 0,05. Selanjutnya adalah uji homogenitas data. Pertama, untuk hasil Excel didapat hasil yaitu sebagai berikut. Untuk Nirmana poinnya itu 442,65, untuk jaringan komputer 519,80, untuk animasi 2 dimensi 809,0, untuk bahasa rupa 185,57, untuk PTI 80,18, dan desain web 292,55. Uji homogenitas pada Nirmana dan jaringan komputer ini didapat nilai hitungnya yaitu 1,17, yang dimana kesimpulannya dua kelompok data ini termasuk data yang homogen. Yang selanjutnya adalah Nirmana dan animasi didapat nilai hitungnya 1,83, yang dimana menandakan bahwa animasi 2 dimensi dan Nirmana ini termasuk kedua data ini tidak termasuk homogen atau heterogen. Yang selanjutnya adalah Nirmana dan desain web, di mana didapatkan hasil 1,51 yang membuat kesimpulan bahwa kedua kelompok data ini termasuk data yang tidak homogen atau heterogen. Selanjutnya adalah jaringan komputer dan animasi 2 dimensi, di mana didapat nilai hitung 1,56 yang menandakan bahwa dua kelompok data ini tidak termasuk data homogen atau merupakan data heterogen. Selanjutnya adalah Nirmana dan bahasa rupa dengan nilai hitungnya 2,39, sehingga dua kelompok data ini tidak termasuk data yang homogen atau data yang heterogen. Selanjutnya adalah Nirmana dan PTI, didapatkan F hitungnya itu 5,52 yang menandakan dua kelompok data ini tidak termasuk data homogen atau kedua data ini adalah data yang heterogen. Selanjutnya jaringan komputer dan bahasa rupa dengan F hitungnya 2,80 yang menandakan dua kelompok data ini termasuk data yang tidak heterogen, yang termasuk data yang tidak homogen atau data yang heterogen. Yang selanjutnya jaringan komputer dan PTI dengan F hitungnya 6,48, sehingga dua kelompok data ini termasuk data yang tidak homogen atau termasuk data yang heterogen. Selanjutnya jaringan komputer dan desain web didapatkan F hitungnya 1,78 yang menandakan dua kelompok ini termasuk data heterogen. Animasi 2 dimensi dan bahasa rupa mendapatkan F hitung 4,36 yang menandakan dua kelompok data ini termasuk data yang heterogen. Yang selanjutnya adalah animasi 2 dimensi dan PTI mendapatkan nilai F hitung 10,09 yang menandakan dua kelompok data ini termasuk data yang tidak homogen.
Selanjutnya adalah animasi 2 dimensi dan desain web mendapatkan F-hitung 2,77 yang menandakan dua kelompok data ini tidak termasuk data yang homogen. Bahasa rupa dan PTI mendapatkan F-hitung 2,31 yang merupakan dua kelompok data ini tidak termasuk data yang homogen atau jenis data yang heterogen. Bahasa rupa dan desain web mendapatkan F-hitung 1,58 yang menandakan bahwa dua kelompok data ini termasuk tidak homogen. Dan yang terakhir adalah PTI dan desain web, di mana F-hitungnya 3,65 yang menandakan dua kelompok data ini termasuk data yang tidak homogen. Nah, selanjutnya adalah uji homogenitas menggunakan SPSS, di mana bisa kita lihat untuk nirmana dan jaringan komputer nilai sigma 0,00 yang dimana kurang dari 0,05, maka data ini tidak homogen. Untuk mata kuliah nirmana dan animasi 2 dimensi mendapatkan nilai sigma 0,88 yang dimana artinya itu melebihi 0,05 dan data ini termasuk data yang homogen. Nirmana dan bahasa rupa memiliki sigma 0,13, maka data ini adalah data yang homogen. Nirmana dan PTI memiliki sigma 0,76, maka dari itu Nirmana dan PTI merupakan data yang homogen. Nirmana dan desain web memiliki nilai sigma 0,502 yang melebihi 0,05, maka datanya termasuk data yang homogen. Untuk Jarkom dan animasi 2 dimensi memiliki sigma 0,133 yang berarti data ini adalah data yang homogen. Untuk Jarkom dan bahasa rupa memiliki 0,00 dan data ini tidak termasuk data yang homogen. Jarkom dan PTI memiliki sigma 0,03 dan data ini tidak homogen karena kurang dari 0,05. Untuk Jarkom dan desain web memiliki sigma 0,00 yang menandakan bahwa data ini tidak homogen. Untuk animasi 2 dimensi dan bahasa rupa memiliki sigma 0,00, data ini tidak termasuk data yang homogen. Untuk animasi 2 dimensi dan PTI, hubungan antara keduanya memiliki sigma 0,508 yang menandakan bahwa data ini adalah data yang homogen. Untuk animasi 2 dimensi dan desain web memiliki sigma 0,018 dan itu menandakan bahwa data ini tidak termasuk data yang homogen. Untuk bahasa rupa dan PTI memiliki sigma 0,05 dan data ini tidak termasuk data homogen. Untuk bahasa rupa dan desain web memiliki nilai sigma 0,043, data ini tidak termasuk data yang homogen. Dan yang terakhir, untuk PTI dan desain web memiliki sigma 0,03 yang dimana berarti data ini tidak termasuk data yang homogen. Hasil kesimpulan dari perhitungannya, terdapat perbedaan antara perhitungan dari data menggunakan SPSS dan Microsoft Excel. Data hasil perhitungan uji homogenitas yang dilakukan antara mata kuliah nirmana, jaringan komputer, nirmana dan animasi, nirmana dan bahasa rupa, nirmana dan PTI, nirmana dan desain web, Jarkom dan animasi, Jarkom dan bahasa rupa, Jarkom dan PTI, Jarkom dan desain web, animasi 2 dimensi dan bahasa rupa, animasi 2 dimensi dan PTI, animasi 2 dimensi dan desain web, bahasa rupa dan PTI, bahasa rupa dan desain web, PTI dan desain web, nirmana dan Jarkom mendapatkan hasil homogen dan selebihnya mendapatkan hasil yang tidak homogen atau heterogen. Kemudian terdapat beberapa perbedaan antara SPSS dan Excel, di mana pada data nirmana dan Jarkom pada perhitungan Excel yaitu datanya homogen, namun pada
SPSS, data terbukti tidak homogen atau heterogen. Yang kedua adalah nirmana dan animasi, nirmana dan bahasa rupa, nirmana dan PTI, nirmana dan desain web, jaringan komputer dan animasi, animasi dan PTI. Pada Excel didapat data tidak homogen, sementara pada SPSS data didapat homogen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan perhitungan angka baku, korelasi Pearson, uji normalitas, dan uji homogenitas, pada perhitungan angka baku diperoleh bahwa nilai nirmana terbaik adalah mahasiswa NIM ke-16. Nilai jaringan komputer terbaik adalah mahasiswa NIM ke-14, nilai animasi 2D terbaik adalah mahasiswa NIM ke-23, nilai bahasa rupa terbaik adalah mahasiswa NIM ke-91, nilai pengantar teknologi informasi terbaik adalah mahasiswa NIM ke-10, dan nilai desain web terbaik adalah mahasiswa dengan NIM ke-77. Dari hasil perhitungan korelasi Pearson yang dilakukan, korelasi terkuat yakni antara mata kuliah jaringan komputer dan animasi 2D dengan nilai korelasi Pearson yaitu 0,82. Setelah menguji normalitas pada data nilai mahasiswa, hasil semua data nilai mata kuliah mahasiswa tidak berdistribusi normal, sedangkan pada SPSS sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan LO nilai L hitung lebih besar daripada LT atau L tabel, maka sampel dinyatakan tidak normal. Dari hasil perhitungan uji homogenitas yang dilakukan antara mata kuliah nirmana dan jaringan komputer, mendapat hasil homogen, dan selebihnya mendapatkan hasil tidak homogen. Namun berbeda dengan SPSS, nirmana dan jaringan komputer, pada Excel data homogen. Namun pada SPSS terbukti data tidak homogen. Nirmana dan animasi 2D, nirmana dan bahasa rupa, nirmana dan pengantar teknologi informasi, nirmana dengan desain web, jaringan komputer dengan animasi 2D, animasi 2D dengan pengantar teknologi informasi, pada Excel data tidak homogen. Namun pada SPSS data homogen. Sekian kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.